maka sekarang aku ingin membalas budi baik mereka itu. Kesempurnaan memuliakan tamu itu, ialah dengan bermanis muka dan berbicara dengan baik ketika masuk, ketika keluar dan pada hidangan. Ditanyakan kepada Al-Auza'i, bagaimanakah memuliakan tamu itu? Maka beliau menjawab, bermanis muka dan berbicara baik. Berkata Yazid bin Abi Ziyad, tidak pernah aku masuk ke tempat Abdurrahman bin Abi Layla, melainkan selalu ia berbicara dengan kami, pembicaraan yang baik dan memberikan kami makanan yang baik. Kedua, bahwa tamu itu pulang dengan baik hati, meskipun terjadi terhadap dirinya keteledoran dari pihak tuan rumah. Karena yang demikian itu, termasuk kebaikan budi dan tawadu, merendahkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang itu akan memperoleh dengan kebaikan budinya, derajat orang yang membanyakkan puasa dan mengerjakan salat. Setengah orang terdahulu ulama salaf diundang dengan perantaraan utusan. Lalu salaf tadi tidak berjumpa dengan utusan itu. Tatkala beliau mendengar, lalu beliau datang, di mana para tamu telah bercerai-berai dan telah selesai serta telah keluar. Maka keluarlah tuan rumah menyongsong kedatangan ulama salaf itu, seraya menerangkan bahwa para tamu telah pulang. Lalu ulama itu bertanya, adakah masih tinggal makanannya? Menjawab tuan rumah, tidak ada. Beliau itu bertanya lagi, adakah tinggal yang hancur-hancur saja? Tuan rumah menjawab, tidak ada. Maka beliau menyambung, periuknya saja aku sapu. Tuan rumah menjawab, telah kami basuh. Lalu ulama itu keluar meninggalkan tempat itu dengan memuji Allah Ta'ala. Maka ditanyakan kepada beliau tentang yang tadi itu, lalu beliau menjawab, lelaki yang mempunyai rumah itu telah berbuat baik. Dia mengundang kami dengan niat yang baik dan melepaskan kami dengan niat yang baik. Itulah artinya merendahkan diri dan kebaikan budi. Diceritakan bahwa Ustadz Abil Qasim Al-Junaid diundang oleh seorang anak kecil ke dalam undangan ayahnya sebanyak 4 kali. Maka ditolak oleh ayahnya pada keempat kali itu. Dan Abil Qasim itu kembali pada tiap-tiap kali, dengan memandang baik hati anak kecil itu, dengan kedatangannya dan hati ayah anak kecil itu, dengan kembalinya. Maka inilah jiwa yang telah menghinakan diri dengan tawadu, karena Allah Ta'ala dan merasa tentram dengan ketauhidan. Dan memandang pada tiap-tiap penolakan dan penerimaan itu, sebagai suatu ibarat diantaranya dan Tuhannya. Sehingga jiwa itu tidak merasa hancur dengan apa yang berlalu dari segala hamba itu, dari kehinaan, sebagaimana jiwa itu tidak bergembira dengan apa yang berlaku daripada hamba itu, dari penghormatan. Tetapi semuanya itu mereka memandangnya dari Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan karena itulah, berkata sebahagian mereka, sesungguhnya aku tidak memperkenankan sesuatu undangan, melainkan karena aku teringat dengan undangan itu akan makanan sorga. Yaitu, makanan yang baik, yang menghilangkan dari kami kepayahan, perbelanjaan dan perkiraannya. Ketiga, bahwa tamu itu tidak keluar, melainkan dengan kerelaan dan keizinan tuan rumah, serta menjaga hatinya tentang lamanya berdiam di situ. Dan apabila ia bertempat selaku tamu, maka janganlah berlebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari itu, kadang-kadang tuan rumah itu tidak merasa senang lagi dan memerlukan untuk mengeluarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertamu itu 3 hari, maka yang lebih dari itu adalah sedekah. Benar, kalau yang punya rumah itu mendesak lebih dari 3 hari, dengan keikhlasan hati, maka bolehlah baginya tinggal lebih dari 3 hari dalam hal ini. Dan disunatkan ada pada yang punya rumah itu,
tikar tempat tidur bagi tamu yang menginap padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu tempat tidur bagi laki-laki, suatu tempat bagi wanita, suatu tempat tidur bagi tamu, dan yang keempat itu bagi setan. Pasal yang mengumpulkan segala adab dan larangan, menurut ilmu kedokteran dan keagamaan, yang bercerai-berai di sana-sini. Pertama, diceritakan dari Ibrahim An-Nakhai, bahwa beliau berkata, makan di pasar itu adalah suatu kehinaan. Disandarkannya, diisnadkannya ucapan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan isnadnya ini adalah mendekati kepada kebenaran. Dan telah dinukilkan yang berlawanan dengan ucapan tadi dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berkata, adalah kami memakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami itu berjalan. Kami minum dan kami itu berdiri. Sebahagian guru dari ulama Shallallahu Alaihi Wasallam Wuf, ahli sufi yang terkenal, dilihat orang makan di pasar. Lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian, maka beliau menjawab, apakah saya harus lapar di pasar dan baru nanti makan di rumah? Lalu yang bertanya itu menyarankan, Tuan Guru makan di masjid saja. Maka beliau menjawab, saya malu memasuki baitnya untuk makan di dalamnya. Cara mengumpulkan di antara dalil-dalil itu, ialah bahwa makan di pasar adalah tawadu, merendahkan diri, dan meninggalkan pemaksaan diri. Dari sebahagian manusia itu baik dan dari sebahagian yang lain adalah merusakkan muruah, merusakkan kehormatan diri. Maka menjadi makruh. Dari itu, adalah berlainan menurut adat istiadat dari masing-masing negeri dan menurut keadaan masing-masing orang. Maka orang yang tiada layak yang demikian, melihat kepada pekerjaan-pekerjaannya yang lain, niscaya hal itu membawa kepada kurangnya kehormatan diri dan kesangatan rakusnya. Dan membawa kepada kecederaannya dari menjadi saksi. Dan orang yang layak demikian, dengan semua keadaan dan pekerjaannya, untuk meninggalkan pemaksakan diri, maka yang demikian itu adalah menjadi tawadu, merendahkan diri daripadanya. Kedua, berkata Alira, barang siapa memulai makannya dengan garam, niscaya dihilangkan oleh Allah daripadanya 70 macam bencana. Barang siapa memakan dalam sehari 7 biji tamar, buah kurma kering yang belum terkubak, niscaya terbunuhlah tiap-tiap binatang yang ada dalam perutnya. Dan barang siapa memakan tiap-tiap hari 21 biji buah anggur kering yang berwarna merah, niscaya ia tidak akan melihat pada tubuhnya sesuatu yang tiada disukainya. Daging itu menumbuhkan daging. Sarit roti yang dipecah-pecahkan, kemudian dimasukkan ke dalam kuah adalah makanan orang Arab. Biskarijat semacam makanan itu membesarkan perut dan melemahkan 2 buah pinggang. Daging lembu itu penyakit, susunya itu penyembuh, minyak saminnya itu obat. Dan lemak itu keluar seperti itu dari penyakit. Dan tidaklah akan memperoleh kesembuhan wanita yang beranak, dengan sesuatu yang lebih utama daripada tamar muda. Ikan itu melemahkan tubuh. Membaca Al-Quran dan menggosok gigi, itu menghilangkan dahak. Dan barang siapa berkehendak kekal dan sebenarnya tidak adalah kekal maka hendaklah bersegera memakan makan siang, berkali-kali mengulangi makanan malam dan memakai sepatu. Dan tidaklah berobat manusia dengan sesuatu, seperti minyak samin. Hendaklah menyedikitkan mendatangi wanita dan meringankan pakaian. Dan itu adalah agama. Ketiga, berkata Al-Hajjaj kepada sebahagian tabib, dokter, terangkanlah kepadaku suatu keterangan yang akan aku pegangi dan tidak akan aku langkahi. Maka menjawab tabib itu, jangan engkau kawini wanita, kecuali yang gadis.
Jangan engkau makan daging, kecuali yang hancur. Jangan engkau makan masakan, sehingga bagus masakannya. Jangan engkau minum obat, kecuali dari karena penyakit. Jangan engkau makan buah-buahan, kecuali yang masak. Jangan engkau makan makanan, kecuali telah engkau baguskan pengunyahannya. Makanlah makanan yang engkau sukai. Dan janganlah engkau minum di waktu sedang makan. Apabila engkau minum, maka janganlah memakan sesuatu di atas minuman itu. Jangan engkau tahan air besar dan air kecil. Dan apabila engkau telah makan siang, maka tidurlah. Dan apabila engkau sudah makan malam, maka berjalan-jalanlah sebelum tidur, walaupun 100 langkah. Dan seirama dengan yang tadi, ialah kata orang Arab, engkau makan siang, maka engkau memanjang. Dan engkau makan malam, maka engkau berjalan. Yani, mengembang tamadat sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian itu dia pergi kepada keluarganya dengan penuh kesombongan. S75 Al-Qiyamah ayat 33. Yatamatta pada ayat tadi, artinya, yatamattat mengembang laksana karet. Ada ulama yang mengatakan, bahwa menahan air kecil itu merusak badan, sebagaimana sungai merusakkan sekelilingnya apabila tersumbat tempat mengalirnya. Keempat, tersebut pada hadits, memotong urat membawa kepada sakit dan meninggalkan makan malam membawa kepada lemah. Orang Arab mengatakan, meninggalkan makan pagi awal siang dapat menghilangkan minyak buah pinggang. Berkata setengah ahli hikmat kepada puteranya, "Hai anakku, janganlah engkau keluar dari tempat tinggalmu, sebelum engkau mengambil santunanmu." Artinya, engkau makan. Karena dengan makan itu mengekalkan kesantunan dan menghilangkan kelemahan pikiran. Dan juga mengurangkan hawa nafsu ketika melihat sesuatu di pasar. Berkata seorang ahli hikmat kepada seorang gemuk, "Saya melihat padamu yang sudah busuk dari barisan gusimu. Dari manakah datangnya?" Orang gemuk itu menjawab, "Dari memakan yang halus dari gandum, yang kecil-kecil dari kambing. Aku berminyak dengan minyak kacang dan aku berpakaian dengan kain katun." Kelima, menjaga diri dari hal makanan, alhamiyah, adalah membawa melarat kepada orang yang sehat, sebagaimana meninggalkannya membawa melarat kepada orang yang sakit. Begitulah dikatakan orang. Dan berkata sebahagian mereka, barang siapa menjaga diri dari hal makanan atau alhamiyah, maka dia adalah di atas keyakinan dari barang yang tidak disukai dan di atas keraguan dari barang-barang yang menyehatkan. Dan ini adalah bagus dalam hal keadaan sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhaib memakan tamar, sedang salah satu dari kedua matanya sakit. Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau makan tamar, sedang engkau sakit mata?" Suhaib menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku makan dengan keping yang lain, yani tepi yang sehat." Maka tertawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar yang demikian. Keenam, disunatkan membawa makanan kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Tatkala datang berita kematian Ja'far bin Abi Thalib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya keluarga Ja'far itu sibuk dengan orang yang meninggal, daripada menyediakan makanan mereka. Dari itu, bawalah kepada mereka apa yang akan mereka makan nanti." Membawa makanan itu adalah sunat. Apabila disuguhkan yang demikian kepada orang banyak, halaloh memakan daripadanya. Kecuali yang disediakan untuk orang-orang yang menangis dan yang menolong kepadanya dengan tangisan dan kegundahan. Maka tidak seyogialah makan bersama mereka itu. Ketujuh, tidak seyogialah menghadiri perjamuan orang yang zalim. Kalau dipaksakan,
maka hendaklah disedikitkan memakannya. Dan janganlah menuju kepada makanan yang lebih bagus. Sebahagian orang yang amat memperhatikan kebersihan batin, Al-Muzaki, menolak menjadi saksi orang yang menghadiri perjamuan sultan penguasa yang zalim tentunya. Maka orang yang ditolak menjadi saksi tadi, menjawab, aku adalah karena terpaksa maka menghadiri perjamuan itu. Lalu menjawab Al-Muzaki tadi, aku melihat Anda menuju makanan yang lebih bagus dan membesarkan suap. Dan tidaklah Anda terpaksa untuk itu. Kemudian, Sultan memaksakan Al-Muzaki itu kepada makan. Maka ia menjawab, ada kalanya aku makan dan aku melepaskan kebersihan batin atau aku mempertahankan kebersihan batin dan tidak makan. Maka terpaksalah mereka mengakui kebersihan batin Al-Muzaki tadi dan membiarkannya tidak makan. Diceritakan orang bahwa Zunnun al-Misri dipenjarakan dan beliau tidak makan beberapa hari dalam penjara. Beliau mempunyai seorang saudara perempuan pada jalan Allah Filoh. Wanita ini mengirimkan makanan kepadanya dalam bungkusan dengan perantaraan pengawal penjara. Beliau tidak mau makan makanan itu. Setelah mengetahui yang demikian, maka wanita tadi amat menyesali akan sikap beliau itu. Beliau menjawab, makanan itu betul halal, tetapi sampai kepadaku di atas baki yang zalim. Dimaksudkan beliau dengan yang zalim itu, ialah tangan pengawal penjara. Dan ini adalah wara yang paling penghabisan. Kedelapan, diriwayatkan dari Fathul Mausuli bahwa beliau berkunjung kepada Bisir al-Hafi. Lalu Bisir mengeluarkan uang sedirham dan memberikannya kepada Ahmad al-Jala, pelayannya, seraya mengatakan, belilah dengan uang ini makanan yang baik dan lauk pauk yang bagus. Pelayan tadi menerangkan, lalu aku belikan roti yang bersih, seraya aku mengatakan, tidakkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa bagi sesuatu, wahai Allah Tuhanku, berilah barakah bagi kami padanya dan tambahkanlah kepada kami daripadanya, selain dari susu. Maka aku belikan susu dan tamar yang bagus. Lalu aku suguhkan kepadanya. Fathul Mausuli lalu makan dan mengambil yang tinggal yang tidak dimakan. Maka berkata Bisir kepada pelayannya, tahukah kamu, mengapa aku katakan, belilah makanan yang bagus? Karena makanan yang bagus, menghasilkan kesyukuran yang ikhlas. Tahukah kamu, mengapa Fathul Mausuli tidak mengatakan kepadaku, makanlah? Karena tidaklah bagi seorang tamu, mengatakan kepada tuan rumah, makanlah. Tahukah kamu, mengapa Fathul Mausuli membawa yang tinggal? Karena apabila benarlah penyerahan, maka tidak apalah dibawa. Bercerita Abu Ali Ar-Rauzabarira, bahwa ia mengadakan suatu perjamuan, lalu memasang pada perjamuan itu 1000 buah lampu. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki, Tuan telah berlebih-lebihan. Abu Ali menjawab, silakan masuk. Maka semua lampu yang aku pasang itu bukan karena Allah, padamkanlah. Orang itu pun lalu masuk, maka ia tidak sanggup memadamkan satu lampu pun daripadanya. Lalu ia tidak dapat berkata apa-apa. Abu Ali Ar-Rauzabari memberi beberapa pikul gula dan menyuruh tukang-tukang gula itu membawanya. Sehingga membangun sebuah dinding dari gula itu, dengan berkamar dan bermihrab di atas tiang-tiang yang terukir, di mana seluruhnya dari gula. Kemudian, Abu Ali itu mengundang beberapa orang sufi, lalu membongkar dan mengambilkannya. Kesembilan, berkata Asy Syafi'ira, makan itu di atas 4 macam, makan dengan 1 jari, adalah cacian, dengan 2 jari, adalah sombong, dengan 3 jari adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan 4 dan 5 jari adalah serakah.
4 perkara, menguatkan badan, memakan daging, mencium bau-bauan, membanyakkan mandi dari bukan bersetubuh dan memakai kain katun. 4 perkara, melemahkan badan, banyak bersetubuh, banyak duka cita, banyak meminum air, tanpa memakan sesuatu dan banyak memakan yang masam. 4 perkara, menguatkan penglihatan, duduk arah ke kiblat, bercelak ketika tidur, memandang kepada yang hijau dan membersihkan pakaian. 4 perkara, melemahkan penglihatan, memandang kepada yang jijik, memandang kepada orang yang dipancung, memandang kepada kemaluan wanita dan duduk membelakangi kiblat. 4 macam menambah kekuatan bersetubuh, memakan daging burung, memakan itrifil besar, memakan fustuk semacam buah-buahan, satu tangkai terdapat berpuluh buah banyaknya pen. Dan memakan jirjir, semacam sayur-sayuran yang tumbuh atas air dan dimakan pen. Tidur itu adalah 4 macam tidur di atas kuduk, yaitu tidur para nabi As, di mana mereka itu bertafakur tentang kejadian langit dan bumi, tidur di atas lambung kanan, yaitu tidur para ulama dan abid, tidur di atas lembung kiri, yaitu tidur raja-raja, untuk menghancurkan makanan yang dimakan mereka dan tidur atas muka, menelungkup, yaitu tidur setan-setan. 4 perkara menambahkan akal kecerdasan, meninggalkan perkataan yang tidak perlu, bersugi, duduk-duduk dengan orang solih dan dengan ulama-ulama. 4 perkara adalah termasuk ibadah, tidak melangkah dengan suatu langkah, maksudnya, bila akan melangkahkan kaki kemana saja, melainkan dengan berwudhu, membanyakkan sujud, salat, membiasakan diri di masjid dan membanyakkan pembacaan Al-Quran. Dan Asy Syafi'iyah berkata pula, aku heran orang yang masuk ke kamar mandi, tanpa memakan sesuatu. Kemudian melambatkan makan sesudah keluar daripadanya. Bagaimanakah ia tidak mati? Dan aku heran kepada orang yang berbekam, kemudian menyegerakan makan, bagaimanakah ia tidak mati? Dan seterusnya, beliau berkata, tiada aku melihat sesuatu yang lebih bermanfaat waktu berkecamuk penyakit kolera, selain dari buah binafsaj, dibuat menjadi minyak dan diminum. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu dengan yang benar. Semoga bermanfaat. Jakarta, tanggal 6 Februari tahun 2023.